Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kita kembali bertemu untuk belajar sejarah kebudayaan Islam, materi dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Tentu ada perbedaan tentang apa yang harus kita pelajari ketika anak-anak masih di SD ataupun di MI, karena kalau di SD itu tidak ada materi sejarah kebudayaan Islam, tapi anak-anak yang berangkat sekolahnya dari madrasah ibtidaiyah, tentu mata pelajaran SKI sudah bukan barang yang baru. Baik, langsung saja kita mulai. Pelajaran kita yang pertama adalah tentang dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Pokok-pokok pelajaran yang akan kita bahas yang pertama adalah pola dakwah Nabi periode Mekah. Kemudian ada penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Selanjutnya adalah meneladani perjuangan Nabi dan para sahabatnya dalam menghadapi masyarakat Mekah. Yang keempat adalah mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Dan yang terakhir dalam bab ini adalah hakikat misi Nabi Muhammad SAW. Kita mulai pola dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Untuk itu pertama kita pelajari tentang sejarah singkat kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah, tepatnya Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut tahun Gajah? Disebut tahun Gajah karena ketika Nabi Muhammad lahir ada satu peristiwa di mana Raja Abrahah bersama pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu semuanya mengendarai gajah. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu lahir, bapaknya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Kilab bin Murrah itu sudah meninggal dunia. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu lahir dalam kondisi yatim, sementara ibunya yang bernama Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf melahirkan Nabi dalam kondisi seorang janda. Kemudian bidan atau orang yang membantu proses lahirnya Nabi Muhammad adalah Siti Syifa ibu Abdurrahman bin Auf yang nantinya akan menjadi sahabat Nabi. Nabi terlahir dari Bani Hasyim, sebuah kabilah yang cukup disegani dengan pimpinan Abdul Muthalib, kakek Nabi yang saat itu menjadi penjaga Ka'bah. Apa yang dialami Siti Halimah ketika mengasuh Nabi? Ada banyak hal. Yang pertama, ketika Siti Halimah mengasuh Nabi Muhammad itu banyak kejadian tidak terduga, tapi juga ada kejadian yang membuat ekonomi Siti Halimah dan keluarganya semakin membaik. Seperti misalnya ketika mengasuh Nabi itu memiliki hewan ternak yang awalnya tidak memiliki susu,
ketika mengasuh Nabi itu susu kambingnya semakin banyak dan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Kemudian ketika Nabi menginjak usia 5 tahun, Siti Halimah ini pernah akan mengembalikan Nabi Muhammad kepada keluarganya. Karena ketika usia 5 tahun itu Nabi sering ikut mengembala kambing dengan Abdullah putra Halimah. Satu ketika Abdullah itu pulang ingin mengambil bekal, Nabi dibawa oleh 2 orang lelaki yang kemudian dadanya dibelah dan dibersihkan hatinya. Setelah itu dikembalikan lagi seperti semula. Ketika Abdullah kembali ke tempat pengembalaan, beliau tidak mendapati Nabi. Setelah itu dicari sampai ketemu, dan ketika ketemu Nabi sedang sendirian termenung. Kemudian ditanya dan beliau menceritakan apa yang terjadi. Mendengar cerita Nabi itu, Siti Halimah takut. Akhirnya berusaha untuk mengembalikan Nabi kepada keluarganya. Kemudian ketika Nabi sudah dikembalikan kepada ibunya, beliau kemudian diajak oleh ibunya untuk mengunjungi makam ayahnya. Ketika itu usia beliau 6 tahun. Setelah dari ziarah ke makam ayahnya, beliau diajak oleh Siti Aminah ke tempat saudaranya di Madinah yang saat itu masih menjadi Yasrib. Dalam perjalanan pulang dari Madinah, dari tempat saudara ibunya itu, ibunya sakit sampai kemudian meninggal dunia. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya, Abu Tholib. Dalam pengasuhan pamannya, ketika Nabi berusia 12 tahun, pamannya mengajak atau mengajari Nabi untuk ikut dagang. Dan tidak main-main proses dagang yang diikuti oleh Nabi ketika masih berusia 12 tahun itu ke negeri Sam. Kalau sekarang Syria. Di sana beliau bertemu dengan seorang pendeta Nasrani. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad. Pendeta yang bernama Buhaira tersebut kemudian meminta kepada paman Nabi untuk segera pulang dan menjaga Nabi dengan baik. Dan dalam setiap perdagangan Nabi itu terkenal memiliki sifat jujur, sehingga menarik seorang saudagar kaya yang saat itu memiliki barang dagangan yang cukup banyak. Saudagar itu bernama Siti Khadijah dan memiliki seorang asisten yang bernama Maisaroh. Dalam setiap perdagangan Maisaroh ini ikut dengan Nabi, tahu proses perdagangan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, apa yang dialami oleh Maisaroh ini diceritakan kepada Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah ini tertarik
dan jatuh hati, hingga di kemudian hari beliau kemudian menikah dengan Nabi Muhammad. Setelah menikah, menjelang usia beliau 40 tahun, Nabi itu sering menyendiri, berdiam diri di Gua Hira, memikirkan kondisi masyarakat Mekah. Beliau menyendiri itu selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sehingga sering istrinya ini mengiriminya bekal untuk makan beliau. Setelah 6 bulan beliau berkholwat atau menyendiri di Gua Hira tersebut, beliau akhirnya menerima wahyu yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah menerima wahyu tersebut, beliau resmi diangkat menjadi Rasul dan menjadi awal perubahan peradaban umat manusia. Kemudian setelah itu diikuti wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang menandakan bahwa beliau resmi mendapat perintah untuk berdakwah. Pola dakwah yang dilakukan oleh Nabi yang pertama kali dilakukan sesuai dengan bimbingan wahyu Allah surat Asy-Syura ayat 214, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Hal itu dilakukan hanya kepada keluarga dekat, sahabat, dan orang-orang yang masuk Islam pun itu baru dari kalangan terdekat. Yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah, kemudian sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengajak sahabat yang lain, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, kemudian Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang mula-mula memeluk Islam ini kemudian dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Setelah dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau siriyah tersebut kurang lebih selama 10 tahun, turunlah wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Bagaimana Nabi kemudian berdakwah secara terang-terangan itu? Pertama kali dilakukan dakwah secara terang-terangan itu, Nabi mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa. Di sana beliau menyampaikan tentang ketauhidan, tentang hari akhir, tentang adanya hari pembalasan. Tapi apa yang terjadi? Meskipun di awal beliau menyampaikan kepada masyarakat Mekah, beliau berkata, "Wahai masyarakat Mekah, kalau saya katakan dari dalam gunung itu akan keluar seekor kuda yang kemudian mengamuk dan mengobrak-abrik kita semua di sini, apakah kalian percaya?" Serempak mereka menjawab percaya. Kenapa mereka percaya? Karena Rasulullah sejak kecil itu tidak pernah berbohong. Karena itulah masyarakat Mekah
memberi gelar nabi dengan sebutan Al-Amin. Tetapi ketika disampaikan seruan dakwah tentang mengesahkan Allah, tentang adanya hari akhir, semua tidak percaya. Bahkan sejak saat itu beliau, sahabat dan keluarganya mendapat tentangan. Dan orang yang paling menentang dalam dakwah secara terbuka itu adalah Abu Lahab. Sampai kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab, balasan dari matian dari Abu Lahab itu. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ketika Abu Lahab menyampaikan celaka kamu Muhammad, langsung dijawab oleh Allah, yang celaka itu bukan Nabi, tapi Abu Lahab. Setelah itu, gangguan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy terhadap umat Islam yang masih sangat minim itu semakin besar. Bahkan kafir Quraisy itu memutuskan untuk membunuh Nabi. Agar mereka tidak disalahkan, mereka mengambil kepala-kepala suku, bermusyawarah bagaimana agar nanti ketika Nabi Muhammad itu terbunuh, tidak ada satu suku pun yang dipersalahkan, sehingga para kepala suku itu mengirim seorang wakil dari masing-masing suku itu, mengirim wakil untuk membunuh Nabi. Dan itu dilakukan sebelum Nabi hijrah. Tetapi kenyataannya mereka tidak berhasil, dan justru Islam berkembang semakin pesat. Jadi penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya itu pada puncaknya mereka bukan hanya memusuhi, bukan hanya menganiaya, tetapi puncak dari segala penindasan orang kafir Quraisy itu sampai mereka mengasingkan Nabi dan para sahabatnya sampai ke pinggiran kota Mekah. Umat Islam diasingkan. Dari materi ini, apa yang bisa kita ambil atau hakikat dari misi dakwah Nabi? Yang pertama, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat, khususnya masyarakat Arab, dan umumnya kepada seluruh manusia dari kesesatan. Kemudian yang kedua, hanya dalam tempo 23 tahun atas bimbingan Allah, Nabi Muhammad berhasil membawa rahmat atau kebaikan bagi dunia. Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat pembawa misi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Mekah dan Madinah khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Kemudian setelah Nabi dan para sahabat menguasai Mekah, mereka mengampuni segala kesalahan masyarakat Mekah yang akhirnya masuk Islam. Islam tidak mengajarkan dendam. Kemudian apa ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta? Yang pertama, berakhlak mulia dan terpuji. Kemudian bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran. Kemudian gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Demikian materi kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.